Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah sistem operasi tentang priority scheduling. Perkenalkan, nama saya Akmal Farhan Karim, NIM 2320124 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Di sini saya membuat video untuk pengantar tugas UTS mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin. Sebelum saya menjelaskan tentang priority scheduling, di sini ada beberapa macam-macam algoritma. Yang pertama adalah FIFO atau FCFS, yaitu first in first out atau first come first serve. Yang kedua SJF, shortest job first. Yang ketiga HRN, highest ratio next. Yang keempat MFQ, multiple feedback queues. Yang kelima RR, round robin. Yang keenam SRF, scheduler remaining first. Yang ketujuh ada PS atau priority scheduling. Nah, pada yang nomor 7 ini akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Apa sih priority scheduling itu? Priority scheduling atau bisa juga disebut dengan penjadwalan prioritas adalah algoritma penjadwalan proses berdasarkan prioritas di mana penjadwal memilih tugas berdasarkan prioritas. Dengan demikian, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas lebih rendah. Jika dua pekerjaan memiliki prioritas yang sama, maka proses yang harus dijalankan terlebih dahulu dipilih berdasarkan round robin atau FCFS. Proses mana yang harus memiliki prioritas tergantung pada kebutuhan memori suatu proses, kebutuhan waktu, rasio per I atau O terhadap per CPU, dan lain-lain. Prioritas merupakan sebuah istilah untuk menentukan urutan suatu proses yang sedang masuk dalam ready queue. Prioritas dapat didefinisikan secara internal atau eksternal. Untuk secara internal, bisa memanfaatkan beberapa kuantitas yang dapat diukur untuk menghitung prioritas proses yang diberikan. Untuk yang eksternal, menggunakan kriteria di luar sistem operasi SO yang dapat mencakup pentingnya proses, jenisnya, serta jumlah sumber daya yang digunakan untuk penggunaan komputer, preferensi pengguna, perdagangan, dan faktor-faktor lain seperti politik dan lain-lain. Nah, untuk nilai prioritas, pada prioritas statis, penentuan prioritas proses menggunakan sistem dengan perilaku aplikasi yang telah diatur dan telah diketahui. Sedangkan pada prioritas dinamis, algoritma dituntun oleh keputusan untuk memenuhi kebijaksanaan tertentu yang menjadi tujuan. Untuk yang statis, pertama, prioritas tidak berubah. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, tidak tanggap terhadap lingkungan. Untuk yang dinamis, nomor 1, dapat berubah. Nomor 2, mekanismenya lebih kompleks. Yang ketiga, menanggapi perubahan lingkungan sistem. Karakteristik dan jenis penjadwalan prioritas. Untuk karakteristik prioritas, yang pertama, ada time limit. Yang kedua, ada memory requirement. Yang ketiga, access file. Yang keempat, perbandingan antara I atau O burst dengan GPU burst. Yang kelima, ada tingkat kepentingan proses. Untuk jenis
penjadwalan prioritas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif adalah tugas dieksekusi sesuai dengan prioritasnya. Jika tugas dengan prioritas lebih rendah sedang berjalan dan tugas dengan prioritas lebih tinggi tiba dalam status menunggu, maka tugas dengan prioritas lebih rendah akan ditunda. Tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikannya dan setelah selesai dieksekusi. Tugas dengan prioritas lebih rendah akan melanjutkan eksekusi dari saat tugas tersebut dijeda. Proses ini memerlukan perangkat keras khusus seperti pengatur waktu. Yang kedua, penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif sendiri adalah OS mengalokasikan CPU ke proses tertentu yang melepaskan CPU baik melalui pengalihan konteks atau setelah penghentian. Kita dapat menggunakan metode ini pada berbagai platform perangkat keras karena tidak seperti penjadwalan preemptif. Metode ini tidak memerlukan perangkat keras khusus. Keuntungan dan kerugian priority scheduling. Untuk yang keuntungan, yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga menghemat waktu. Yang ketiga, pentingnya setiap proses didefinisikan secara tepat. 4. Algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Untuk yang kerugian, 1. Kita dapat kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. Yang kedua, proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu CPU. Proses berprioritas rendah juga dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga, ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang sedang berjalan saat itu. Nah, ini ada contoh perhitungan non-preemptif. Pada non-preemptif ada proses P1 atau proses 1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu ada juga burst time atau lama eksekusi, ada arrival time atau waktu kedatangan, dan juga ada priority atau prioritas. Nah, untuk prioritas yang angkanya lebih kecil, maka angka tersebut atau proses tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, untuk menentukannya yang pertama yaitu P1. Kenapa P1 terlebih dahulu? Dikarenakan untuk waktu kedatangan P1 itu ke 0 atau yang pertama. Meskipun prioritas P1 adalah 3. Setelah P1 berhenti sampai detik ke-10 atau waktu ke-10, dilanjutkan dengan P2 atau yang sudah dalam prioritas terkecil atau tertinggi, yaitu P2. P2 akan selesai pada waktu ke-11, lalu dilanjutkan oleh prioritas selanjutnya adalah P3, yaitu selesai waktunya pada waktu ke-13, lalu dilanjutkan oleh P5. Kenapa tidak P4 lebih dahulu? Karena itu tadi prioritas yang terkecil yaitu yang dieksekusi terlebih dahulu, maka P5 akan berhenti pada waktu ke-18, lalu dilanjutkan oleh P4 yang selesai pada waktu ke-19. Lalu kita akan menghitung waiting time
atau lama menunggu. Untuk cara menghitung waiting time atau rumusnya yaitu waktu selesai proses ini 10 dikurangi waktu datang atau arrival time dikurangi dengan burst time atau lama waktu eksekusi. P1 ini hasilnya adalah 0, P2 8, P3 7, P4 10, P5 1. Lalu kita jumlah hasilnya adalah 26. Lalu untuk mengetahui AWT atau rata-rata lama menunggu 26 atau jumlah waiting time dibagi 5. Mengapa kok dibagi 5? Karena di sini ada 5 proses, yaitu 5,2. Lalu untuk TAT turnaround time yaitu rumusnya waktu tunggu plus lama eksekusi atau burst time. Jadi yang pertama waktu tunggu P1 0 ditambah lama eksekusi adalah 10 sama dengan 10. P2 9, P3 9, P4 11, P5 6. Lalu untuk TAT-nya totalnya 45 dan 45 dibagi 5 lagi seperti AWT tadi. Nah, setelah itu ada contoh perhitungan preemptif yaitu kurang lebih sama, ada proses P1, P2, P3, P4, P5, lalu ada burst time atau lama eksekusi, lalu ada arrival time, waktu kedatangan, lalu ada priority atau prioritas. Nah, untuk preemptif, jika ada prioritas yang lebih tinggi sudah menunggu, maka akan dieksekusi terlebih dahulu, bisa disela. Jadi untuk yang kita eksekusi terlebih dahulu adalah P1 karena waktu kedatangannya adalah ke 0. Lalu P1 akan berhenti pada waktu kedua karena pada waktu kedua ada P2 yang sudah datang dan prioritasnya lebih tinggi daripada P1. Lalu kita eksekusi P2 sampai pada waktu ketiga. Lalu sisa dari P1 tadi dilanjutkan lagi sampai habis atau hasil waktu kedatangannya adalah 11. Lalu kita lihat lagi apakah ada proses lain yang sudah datang. Ternyata ada. Kenapa kok P3 dieksekusi terlebih dahulu padahal prioritasnya sama? Karena pada Vivo ini kita harus mengeksekusi untuk yang waktu kedatangannya pertama atau yang terlebih dahulu, maka P1 terlebih dahulu, setelah itu P3 akan selesai pada waktu ke-12, lalu dilanjutkan oleh P5 karena P5 prioritasnya lebih tinggi daripada P3. Lalu setelah P5 selesai dilanjutkan P3 sampai menit atau waktu ke-18. Lalu yang terakhir dilanjutkan oleh P4 pada waktu ke-19. Nah, untuk menghitung waiting time atau lama menunggu kurang lebih sama rumusnya, waktu selesai proses lalu
ini kita ambil yang paling terakhir, lalu dikurangi waktu datang atau arrival time, lalu dikurangi dengan burst time, dan hasilnya adalah 1 untuk P2 0, P3 12, P4 10, P5 0. Nah, untuk menentukan AWT atau average waiting time, kita bisa menjumlahkan waiting time terlebih dahulu. Di sini hasilnya 23, lalu dibagi 5 lagi karena prosesnya di sini cuma 5, yaitu hasilnya 4,6. Lalu untuk menghitung TAT atau turnaround time kurang lebih sama. Rumusnya adalah waktu tunggu, ini waktu tunggu terus selama eksekusi, yaitu burst time. Untuk P1 sendiri waktu tunggunya adalah 1 plus lama eksekusinya adalah 10, hasilnya 11. Untuk P2 1, P3 14, P4 11, P5 5. Untuk hasilnya sendiri adalah 42, lalu 42 dibagi menjadi 5 yaitu 8,4. Nah, di sini ada contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1, seorang siswa SMA mendapatkan tugas atau PR dari gurunya pada mapel berikut, yaitu ada matematika tingkat 1 Maret pukul 23.59, yang kedua ada biologi tingkat 1 Maret 15.30, yang ketiga ada kimia tingkat 3 Maret pukul 23.59. Mana tugas yang dikerjakan terlebih dahulu? Untuk tugas yang dikerjakan terlebih dahulu adalah biologi. Mengapa kok harus mengerjakan yang biologi? Karena meskipun memiliki tingkat yang sama dengan matematika, namun pada mapel biologi memiliki jam tingkat lebih awal, yaitu pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Sehingga tugas biologi harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk urutan dari pengerjaan tugas nanti akan seperti ini. Yang pertama ada biologi tingkat 1 Maret pukul 15.30 sore. Yang kedua ada matematika tingkat 1 Maret pukul 23.59 malam. Yang ketiga kimia tingkat 3 Maret pukul 23.59. Lalu ada contoh kedua. Dalam suatu acara wisuda kelas 12 SMA, pasti terdapat sebuah rangkaian acara di mana sambutan diberikan kepada kepala sekolah, guru, staf dan jajarannya, siswa dan wali murid. Namun siapa yang akan disebutkan untuk pertama kali? Tentu saja kepala sekolah yang dimana merupakan seorang pimpinan dalam sekolah tersebut. Kepala sekolah tentunya akan diprioritaskan sehingga urutan sambutannya seperti berikut. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada guru dan staf dan jajarannya, yang ketiga ada wali murid, yang keempat siswa. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.